Apakah ada masukan untuk evaluasi dari profil pelajar Pancasila ini di tingkat SMK? Tanya Pak Doni saja. Terima kasih Pak Doni. Ya, saya Siti Nurjana, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kami ingin membahas masalah profil pelajar Pancasila, Ibu, yang diterapkan di SMK. Ya. Ini kan jarang sekali dibahas ya. Ya. Nah, sejauh pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, apakah ada hal-hal yang masukan untuk evaluasi dari profil pelajar Pancasila ini untuk perbaikan ke depan? Apakah ada masukan, Bu Siti? Silahkan. Terima kasih sebelumnya ya. Perlu saya sampaikan bahwa saya menjadi kepala sekolah itu baru 1 tahun ya, nanti pada bulan Juli. Tepatnya tanggal 18 Juli saya diangkat sebagai kepala sekolah dari guru penggerak asalnya Bapak. Selama ini saya mengamati kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, terutama di SMK. Sebenarnya kalau secara pribadi saya ditanya kurang serg sebenarnya Pak. Ya. Kenapa? Penerapan profil pelajar Pancasila ini kaitannya dengan di SMK. Di SMK itu kan mungkin ada perbedaan dengan sekolah-sekolah di jenjang sebelumnya ataupun di SMA Pak ya. Kalau di SMK itu kan saya menyorotinya fokus di kepekerjaan. Jadi di SMK itu ada salah satu yang memang harus diambil kepekerjaan ya, untuk memperkenalkan kepada peserta didik yang pada akhirnya nanti sebagian besar memang anak-anak SMK itu arahannya langsung bekerja. Nah, di sini diharapkan memang anak-anak itu benar-benar paham apa yang harus dipersiapkan, skill apa yang harus disiapkan. Jadi di sana itu sebenarnya bukan hanya hard skill-nya ya, tetapi juga soft skill, life skill dan hard skill itu harus ketiga-tiganya itu harus betul-betul anak ini harus menguasai. Nah, Bu Siti, kami itu melihat di lapangan profil pelajar Pancasila itu lebih banyak kok cenderungnya potong kompas ya ke selebrasi-selebrasi yang biayanya mahal. Nah, untuk anak-anak SMK itu bagaimana baiknya, Bu, dan bagaimana pandangan Bu Siti terhadap selebrasi seperti itu? Kalau hanya endingnya kalau menurut saya ya Pak ya, hanya sekedar seremonial yang justru kok kesannya jor-joran menghabiskan dana itu, nah kira-kira hasilnya signifikan enggak? Karena ternyata kalau anak-anak ini mau masuk ke dunia kerja, mestinya kita harus memahamkan sebenarnya harapan dari dunia industri itu seperti apa. Sebenarnya kalau dilihat kalau saya menilai seremonialnya di akhir ya, di akhir profil pelajar Pancasila itu dengan gemerlap, nah boleh sih sebenarnya, tetapi efeknya signifikan enggak gitu loh. Benar-benar ini bermanfaat bagi anak atau tidak? Kalau misalnya itu bermanfaat ya nggak masalah sih. Tetapi kalau saya kok cenderung lebih yaitu tadi kembali lagi kenapa tidak terintegrasi gitu, masuk ke semua pembelajaran. Kalau toh misalnya nanti harus ada, kalau misalnya tadi yang di kepekerjaan ya kita mau manggil perusahaan-perusahaan untuk masuk ke sekolah kita untuk mengadakan tes. Jadi di sana benar-benar apakah anak-anak ini sudah sesuai dengan harapan dari perusahaan. Jangan-jangan nanti kita gelar karya ya P5, tetapi ternyata anak-anak dinilai oleh dunia industri itu belum standar yang dikehendaki oleh dunia industri atau dunia kerja, seperti itu Pak. Sering kali mengatakan bahwa dari pihak ketenagakerjaan mengatakan kenapa SMK itu sebagai penyumbang pengangguran terbesar ya. Padahal sebenarnya ya mungkin banyak faktor yang menyebabkan. Nah, salah satunya nanti kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila tadi ya. Kalau menurut saya pribadi harusnya memang kita harus menggandeng ya, bekerja sama dengan pihak ketenagakerjaan, kemudian dengan pihak dunia industri, kemudian pihak-pihak yang terkait agar anak ini nanti benar-benar siap menuju ke dunia kerja. Sehingga ini prosesnya memang panjang Pak, tidak bisa instan. Kalau anak-anak ini selepas dari SMK itu harapannya bisa diterima di dunia kerja. Nah, rata-rata di dunia kerja itu mengatakan bahwa anak-anak ini kalau
skillnya mungkin bisa skillnya, keterampilannya mungkin bisa, tetapi attitude-nya, soft skillnya ini ternyata dinilai kurang. Dan disinilah mungkin profil pelajar Pancasila ini harus benar-benar berperan. Dan kalau menurut saya mestinya profil pelajar Pancasila ini tidak berdiri sendiri, ada rapotnya sendiri ya Pak ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi kok harus diimplementasikan ke semua pembelajaran, sehingga tidak hanya guru pendidikan Pancasila yang bertanggung jawab, tetapi semua guru bertanggung jawab untuk membentuk karakter anak ini yang benar-benar diharapkan dari dunia industri. Nah, tadi Ibu mengatakan attitude anak-anak itu sulit ya Bu ya dikembangkan. Nah, selama ini kalau di SMK untuk menanamkan attitude sikap itu seperti apa sih Bu yang bisa dilakukan, dan apakah dengan model profil pelajar Pancasila yang berbasis proyek dengan alokasi waktu khusus, penilaian khusus itu sangat sulit ya, justru mungkin malah buang-buang waktu juga. Padahal kalau terintegrasi dari tahun pertama sampai terakhir kita membentuk karakter anak dengan fokus pada ya nilai-nilai yang menjadi prioritas, mungkin itu akan lebih baik. Kira-kira bagaimana Bu pendapatnya? Ya, kalau menurut saya ya sependapat dengan penjenengan. Jadi untuk pembentukan karakter ini tidak bisa instan Pak. Jadi harus berkelanjutan mulai dari kelas 10 ya. Mulai dari kelas 10 ini benar-benar sudah harus fokus kepada soft skill-nya, bukan hanya ke hard skill-nya gitu. Kalau hard skill kan hitungan jam mungkin dididik itu bisa karena terbiasa dia menjadi bisa. Tetapi untuk soft skill-nya, attitude-nya ini kan perlu berkelanjutan, dan itu semua guru itu harus satu bahasa, kemudian saling berkoordinasi, saling melengkapi, seperti itu. Nggak bisa begitu berjalan sendiri-sendiri. Jadi semuanya harus merasa peduli, dan dalam pembentukan karakter ini semuanya harus bekerja sama. Oke, baik. Terkait penilaian Bu, apakah ada hal yang perlu dievaluasi di situ terkait indikator juga tema-tema khusus untuk SMK Ibu? Ya sebenarnya tidak masalah sih, yang lain itu bisa untuk mendukung, tetapi kan memang kalau di SMK itu harus ada ciri khasnya tadi ya, memang harus dipersiapkan untuk ke dunia kerja tadi. Tapi tidak berarti yang lain tidak penting, ya tetap penting Pak. Tetapi nanti dalam prosesnya itu yang terpenting itu adalah mengarah ke pembentukan karakter anak, supaya anak benar-benar memiliki karakter yang baik, seperti itu. Baik. Nah, sahabat pendidikan karakter, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Nurjana, seorang guru, seorang kepala sekolah yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja.